A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin inna hamidum majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini rahmat, kasih sayang dan rezeki Allah selalu membanjiri dalam diri kita, selalu menyelimutin kita tanpa berhenti sedetik pun, tanpa berhenti sekejapan mata pun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sudah wajiblah kita mensyukuri semua itu atas karunia keimanan, atas karunia kesehatan, dan atas karunia kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan dan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di dalam majelis pada pagi hari ini dalam rangka ketaatan menjalankan syariat Allah. Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan juga sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, anak cucu kita dan dzurriat kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan sharing kita tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu tentang kisah-kisah Nabi yang ada di dalam Al-Quran, sehingga mudah-mudahan nanti bisa kita ambil ibrah menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu saat ini saya akan menyampaikan tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris yang diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Adam alaihi salam. Bapak Ibu sekalian, Nabi Idris ini nama Idris ini berasal dari bahasa Arab, yaitu darosa, yang artinya belajar. Karena Nabi Idris dikenal sangat menyukai belajar, yaitu dengan membaca suhuf atau lembaran-lembaran wahyu tadi yang diberikan kepadanya. Nabi Idris adalah orang pertama yang memotong dan menjahit. Masya Allah, sudah bisa jahit menjahit meskipun ya manual lah gitu ya. Beliau dikenal sebagai nabi yang memiliki kreativitas yang tinggi dalam segala sesuatunya. Nabi Idris selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, berbagai kisah yang mengatakan bahwa Nabi Idris itu berkesempatan untuk menyaksikan dan merasakan surga meski dalam kondisi masih hidup. Surga hanya bisa dimasukin mereka yang telah meninggal saja dan memiliki banyak amal, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang disebut dalam Al-Quran itu kan Nabi Muhammad SAW berkeliling melihat surga. Ternyata Nabi Idris juga pernah melihat surga meskipun di Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya bapak dari singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi yang digambarkan keberanian dan kegagahannya di dalam berdakwah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jejak keterkaitan bangsa Sumeria dengan Nabi Idris alaihissalam terdapat pada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa bangsa Sumeria itu telah mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui masa bercocok tanam yang baik. Misalnya rasi bintang Taurus diyakini sebagai masa berawalnya musim semi dan cocok untuk menanam. Sedangkan rasi bintang Virgo dipakai sebagai ancar-ancar waktu datangnya masa panen.
Dalam salah satu sumber, ya, bahwa nasihat Nabi Idris alaihissalam itu menyebutkan tentang arti tentang kesabaran, yaitu sabar adalah bentuk pertama. Sabar bentuk pertama adalah sabar ketika menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah sabar ketika menjauhi larangan Allah. Yang ketiga adalah sabar ketika menerima ujian dan musibah. Ini banyak dikutip oleh para ustadz-ustadz kita tentang arti hakikat kesabaran, arti hakikat sabar. Kita juga sering mendengarnya, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kisah Nabi Idris merasakan suatu kematian. Ini tidak ada saya belum menemukan di Al-Quran. Saya membaca di literatur, dari internet ini, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau tidak, ya jangan digunakan, ya. Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa ini meminta izin kepada Allah untuk menemui sahabatnya Nabi Idris. Allah pun mengizinkan mereka untuk berkunjung. Malaikat Israel kemudian menemui dalam wujud manusia, berupa seorang pria membawa banyak sekalian buah-buahan, menemui Nabi Idris yang mempunyai kebiasaan berpuasa, ya. Saat tiba waktunya berbuka, Nabi Idris kemudian ditawari makanan oleh malaikat Israel. Wahai Tuhan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama. Tetapi hal itu ditolaknya. Karena hal ini tentu saja Nabi Idris pun secara perlahan menyadari bahwa tamunya ini adalah seorang malaikat yang sedang menyamar. Setelah makan, Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat Israel itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa aneh, curiga dan heran melihat sikap malaikat itu. Akhirnya mereka berbincang, mengobrol mengenai segala hal dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan di sekitar. Nabi Idris berkata, "Wahai Tuhan, apakah Tuhan mau berjalan-jalan bersama saya untuk melihat keindahan alam sekitar?" Malaikat Israel menjawab, "Baiklah, wahai Nabi Allah Idris alaihissalam." Kemudian keduanya berjalan-jalan melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuhan yang hidup. Akhirnya ketika mereka sampai pada suatu kebun buah, malaikat Israel bertanya kepada Nabi Idris, "Wahai Nabi Idris, apakah Tuhan izinkan saya untuk mengambil buah ini untuk saya makan?" Nabi Idris menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuhan tidak mau memakan makanan yang tersaji halal, sedangkan sekarang Tuhan mau memakan yang tersaji haram?" Tak terasa mereka sudah berjalan cukup lama bersama. Sahabat Nabi Idris menemui beberapa keanehan yang mencurigakan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia pada biasanya, karena sudah mulai akrab dan curiga dengan kehidupan Nabi Idris alaihissalam yang penasaran akhirnya bertanya, "Ya Tuanku, sesungguhnya siapa sebenarnya Anda?" Malaikat Israel menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah malaikat Israel." Malaikat Israel? Kaukah itu malaikat sang pencabut nyawa? "Benar ya Idris, sudah 4 hari engkau bersama dengan saya. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu untuk mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka layaknya seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." Nabi Idris kemudian berkomentar, "Wahai malaikat Israel, kemudian apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau akan mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menjawab, "Tidak Idris, saya datang memang sengaja untuk mengunjungimu karena rasa rindu saya dan Allah mengizinkan saya." Nabi Idris berkata, "Wahai Israel,
saya punya satu permintaan dan mohon dikabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin kepada Allah untuk mengembalikan nyawa saya kembali. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak dikatakan orang sakitnya sangat dahsyat. Malaikat Israel kemudian berkata, sesungguhnya saya tidak pernah mencabut nyawa seorang makhluk pun melainkan hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah, keinginan Nabi Idris pun dikabulkan, maka dicabutlah nyawa Nabi Idris saat itu juga. Kemudian ia pun merasakan kematian ketika itu. Pada saat malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia karena kasihan. Malaikat Israel kemudian memohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali Nabi Idris, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hidup, Bapak Ibu sekalian, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya karena dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Sedangkan malaikat maut mencabut nyawanya dengan kelembutan. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan merasakan mati. Nabi Idris merasa sedih, menangis dan tidak tega dengan sakaratul maut yang akan menimpa kaumnya. Beliau pun kemudian bertekad untuk lebih giat mengajak umatnya berbuat kebajikan. Bapak Ibu sekalian, dalam kisah yang lain bahwa Nabi Idris dikisahkan juga pernah menjenguk neraka, yaitu Nabi Idris juga pernah memohon untuk diperkenalkan melihat surga dan neraka. Allah pun kembali mengizinkan dan mengabulkan keinginan hambanya tersebut. Suatu hari ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan suatu permintaan yang sangat unik. Ya Israel, bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka? Tanya Nabi Idris alaihissalam. Nah, malaikat Israel lantas menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Bagiku, mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat saja takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Nabi Idris menjawab, terus terang saya takut sekali dengan azab Allah tersebut, tetapi mudah-mudahan iman saya akan menjadi lebih tebal setelah melihatnya. Bapak Ibu sekalian, kemudian malaikat Israfil pun meminta izin kepada Allah dan beliau mendapatkan izin untuk membawa Nabi Idris melihat surga dan neraka. Maka keduanya pergi untuk melihat surga, dan Nabi Idris didampingi malaikat Israel pergi ke neraka terlebih dahulu. Baru sampai di dekatnya saja Nabi Idris langsung jatuh pingsan karena melihat malaikat penjaga neraka adalah sosok yang sangat mengerikan dan menakutkan. Malaikat itu sedang menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Api berkobar-kobar dengan dahsyatnya, terdengar bunyi gemuruh yang menakutkan dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan dan mengerikan dibanding dengan pemandangan neraka. Malaikat yang menjaga neraka amat sangat menakutkan juga baginya. Nabi Idris pergi dan meninggalkan neraka dan perasaan takut dan badan yang gemetar sampai lemas lunglai. Bapak sekalian, kemudian setelah itu Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mengajaknya pergi menuju surga. Wahai malaikat maut, saya mempunyai keinginan yang lain, yaitu agar Tuhan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga Allah, sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan Allah bagi para kekasihnya. Setelah itu melihat surga, maka saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Idris berkata lagi, wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut. Saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan memohon kepada Allah agar Allah mengizinkan aku memasuki surga, meminum airnya dan menghilangkan kesakitan mati dan kedahsyatan api neraka. Malaikat maut kemudian menjawab, saya tidak dapat membawa Anda masuk ke dalam surga tanpa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat maut agar ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Di sana reaksi Nabi Idris pun hampir sama, nyaris pingsan, tapi bukan karena takut seperti melihat neraka, melainkan karena rasa takjub, rasa pesona dan keindahan semua yang ada di dalam surga. Nabi Idris begitu terkesima dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Di pinggir sungai terdapat pohon-pohonan yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas, dan berbagai perhiasan yang tidak mampu dibandingkan dengan keindahan dunia. Lalu ada juga istana-istana megah yang indah untuk para penghuninya. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang menarik minat mata dan mulut untuk mencicipinya. Buahnya pun begitu segar, ranum, dan harum. Setelah mencoba air dalam surga, Nabi Idris juga merasakan betapa segarnya air tersebut. Setelah berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Namun Nabi Idris tidak ingin pulang dan meninggalkan surga. Ia meletakkan sandalnya di bawah salah satu pohon surga. Kemudian setelah keluar dari surga, Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, aku telah meninggalkan kasutku, sandalku di dalam surga. Malaikat Israel kemudian masuklah kembali ke dalam surga dan ambillah. Maka Nabi Idris pun masuk kembali ke dalam surga, namun dia tidak ingin keluar lagi, sehingga malaikat Israel memanggil-manggilnya, wahai Nabi Idris, keluarlah. Nabi Idris pun menjawab, tidak, katanya, sampai malaikat Israel, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah, baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang beriman lainnya, kata malaikat Israel. Nabi Idris pun menjawab, saya ingin beribadah kepada Allah di sini sampai hari kiamat nanti. Hingga saat ini pun diyakini bahwa Nabi Idris masih hidup di dalam surga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, wallahu alam, kisah di atas memang kelihatannya tidak masuk di akal kita gitu kan ya. Tapi itulah kisah tentang Nabi Idris. Jadi boleh meyakini atau hanya mengingkari. Wallahu alam. Bapak sekalian, Nabi Idris tadi sudah disampaikan itu semuanya ya. Nabi Idris dilahirkan di kota Babilonia atau di Memphis tadi. Kemudian berhijrah ke Mesir. Ketika melihat sungai Nil, dia berkata, Babiliuna, yang artinya sungai seperti sungai kalian, sungai yang besar dan sungai yang penuh berkah. Nabi Idris adalah nabi pertama yang diutus Allah setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Sebelum menjadi nabi, pekerjaannya adalah sebagai penjahit yang terbuat dari kain dan dari kulit sapi. Dalam satu riwayat dikatakan setiap kali menusukkan jarum, Nabi Idris selalu bertasbih mengucapkan subhanallah. Setelah menjadi nabi, Nabi Idris kemudian dikaruniakan 30 sahifah atau 30 wahyu atau 30 suhuf ya. Nabi Idris diperkirakan kemudian bermukim di Mesir, di mana dia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi para umatnya agar selamat dari siksa dunia dan akhirat.
Di antara keutamaan yang Allah karuniakan adalah Nabi Idris termasuk dari 4 orang nabi yang masih hidup. 4 orang nabi yang masih hidup itu adalah Nabi Idris dan Nabi Isa alaihissalam yang di langit. Ya. Kemudian dalam keyakinan yang lain yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas yang berada di bumi. Di antara sifat Nabi Idris disabdakan oleh Rasulullah SAW, Idris adalah sosok Nabi yang bertakwa, cerdas dan teratur. 7 hari ia bagi 2, 3 hari untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia, dan 4 hari tersisa digunakan untuk berkelana di bumi dan beribadah kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah kisah Nabi Idris alaihissalam. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah bagi kita, bisa kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita saat ini, agar kita terus taat istiqomah dalam menjalankan syariat Allah ini. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan karena kefakiran saya mohon dimaafkan, dan silahkan diberikan saran-saran yang hikmah untuk kebaikan bersama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.